Nggak apa. Oke. Eh, jadi pertemuan kali ini itu dijadikan untuk pertemuan keberapa ya? Minggu depan 6 kalau nggak salah ya. 6, iya benar. Kalau nggak salah pertemuan ke-6, pertemuan ke-5 kan udah hari kemarin. Nah, Jumat ini untuk pertemuan yang berikutnya. Kemudian dari hasil diskusi kita kali ini, itu teman-teman silahkan nanti ngisi ngisi hasil resume di pertemuan berikutnya. Yang saya buka sampai minggu depan. Oke, jadi biar kelihatan teman-teman benar-benar ngikutin perkuliahan ini. Jadi bikin resume aja, kira-kira Mbak Anggi cerita tentang apa hari ini dan lain sebagainya. Kayak kemarin pas di seminar webinar yang 2 kali itu. Nah, kemudian untuk output terakhir, pertemuan kita besok terakhir itu, tadi saya udah diskusi sama teman-teman yang ada di sini, kemungkinan kita akan bikin kelompok, tapi produksinya dari rumah masing-masing dengan menggunakan gadget. Nah, kemudian saya minta salah satu dari kelompok itu ada yang standby di Jogja, karena nanti dia jadi anchor. Dan kita harapkan datang ke lab. Jadi nanti kita sistemnya ada live. Ada satu anchor yang dia live di lab, kemudian nanti secara SDM, kameramen, dan lain sebagainya itu dari teman-teman yang ada di lab. Jadi cuma dari teman-teman yang kuliah ini, satu orang doang yang datang ke kampus. Dia sebagai anchornya. Kemudian ada jadi jurnalis di lapangan. Jadi reporternya, oke? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya adalah itu. Jadi nanti ketika saya bagi kelompok, disiapkan untuk satu orang yang dia standby untuk datang ke kampus ketika hari produksi. Oke ya? Nah, oke, kita langsung masuk ke acara kita pada siang hari ini, di hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 13:08. Oke, Mbak Anggi, kita kedatangan tamu istimewa nih. Nah, beliau adalah alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adik kelas saya, kemudian beliau adalah kakak kelas dari teman-teman yang ada di sini. Nah, beliau adalah Mbak Anggraini Intan Pinastikaning. Nah, di sini CV-nya lumayan panjang nih. Nggak usah Beliau dibacain. angkatan 2010 ya Mbak Anggi ya? 10. Angkatan 2010 sampai 2014. Nah, ini wajib dicontoh sama teman-teman. Jadi kuliah itu cepet aja, 2010. nggak usah lama-lama. Kemudian keahliannya, wah ini pengalamannya banyak banget ya. Yang tak wacai kabeh ra iso ya Mbak ya? Dua pekerjaan yang di atas aja, Mas. Ya, jadi pengalaman kerja aja. Jadi pengalaman kerja ini Mbak Anggi pernah menjadi stage manager di Festival Budaya Nusantara Milad UMY 2020, menjadi presenter di International Conference on Media, Communication and Culture, kemudian jadi state manager juga di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, berikutnya menjadi state manager di International Conference Tourism Branding in Asian University Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, bersama Cula Longkon ya Mbak ya? Ya, Nah, betul. beliau ketika berkuliah juga banyak karya, film pendeknya, kemudian beliau magang, sempat menjadi volunteer juga. Nah, profilnya adalah beliau fokus selalu ingin tahu dan mau mengembangkan diri menjadi seorang floor director atau state manager karena ketertarikan mengenai media dan event. Beberapa pengalaman kerja selalu berfokus pada bidang media dan event. Nah, pengalaman kerja beliau langsung menjadi FD, floor director pada tahun 2016 ya Mbak Anggi ya. Jadi beliau 2015, Mas. 2015. Jadi beliau kerja di 2015. salah satu stasiun televisi nasional yaitu Net TV. Nah, beliau mulai tahun 2015 ya Mbak Anggi ya. Jadi udah 5 tahun. Masuk di net itu 2016. Sebelumnya aku di TV yang lain, di RCTI sama Oke. Global TV 2015. Oke, jadi Mbak Anggi ini sebelum ke Net TV sempat di TV lain, kemudian ke Net tahun 2016 ya, sampai sekarang. Tuh. Luar biasa Mbak Anggi. Beliau adalah floor director dan state manager, serta sempat jadi director dan produser juga di film pendek ya Mbak ya? Betul. Wih, mantap sekali. Tepuk tangan dong buat Mbak Anggi, teman-teman semuanya. Wih, suaranya virtual ya Mbak ya? Plak, 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 plak. Oh, kalau gini, Oke, kalau oke bisa Mbak dong. Anggi, selamat datang di perkuliahan produksi program televisi teman-teman angkatan 2018. Nah,
Jadi di sini sebenarnya untuk sebagai ini Mbak Anggi di perkuliahan ini saya ampuh gitu, produksi program TV. Nah, di sini kan saya melihat Mbak Anggi itu punya ini ya, selain punya apa ya, pengalaman sebagai mahasiswa di komunikasi juga, Mbak Anggi kan sekarang udah fokus di sebagai floor director Mbak ya di Net TV dan udah banyak banget program yang Mbak Anggi pegang gitu. Nah, kita lebih banyak ke sharing Mbak. Jadi Mbak Anggi nggak perlu pakai PPT ya. Karena saya tahu Mbak Enggak, Anggi nggak mempersiapkan PPT. enggak. Jadi kita lebih ke sharing apa kabar Mbak Anggi? Kabar baik. Nanti aku punya video buat teman-teman. Kalau misalnya nanti mau tahu, nanti aku tinggal play aja videonya. Asik. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Ang ya. Boleh. Oke Mbak Anggi mungkin bisa salam dulu buat teman-teman yang ada di sini biar teman-teman merasakan spirit gitu yang diberikan oleh Mbak Anggi. Halo teman-teman 56 orang di sini. Assalamualaikum. Halo Mbak Andi. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Halo Mbak. Rame ya. Kalian pasti dapat nilai A nih habis ini dari Mas Angki. Amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Apa habis ini langsung keluar nilai aja? Nah, itu Boleh, Mas. aja. Boleh, boleh. Nggak apa-apa mas, tapi kalau Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke Mbak Anggi udah menyapanya atau mungkin mau dikasih sesuatu gitu? Apa ya? Semangat gitu. Ya, teman-teman, walaupun pandemi, walaupun kuliahannya cuma virtual kayak gini, harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan. Kalau masih sering ke kampus harus pakai masker, pakai face shield kalau perlu. Tetap semangat. Pokoknya mah ya Akan lah ya. aja lah intinya gitu lah. Jadi teman-teman Kak di sini Mbak Anggi nggak saya stop itu bisa ngobrol sampai sore. 5 hari. Jadi Mbak Anggi ini kalau bisa diduetkan sama Mbak Ozi yang jadi Butejo. Butejo, itu sama-sama komunikasi juga itu bakal nggak selesai-selesai kita ngobrolnya. Jadi Mbak Anggi ini emang dari dulu saya kenal emang beliau, wah kalau ngomong ki bakal Cerigis. madeg-madeg ya, cerigis. Nah, karena cerigis itu adalah kunci ya Mbak ya untuk bekerja Betul. di televisi ya selain skill. Oke Mbak Anggi di sini saya ada pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, apa ya? Ya buat pemantik aja ke sharing. Mbak Anggi dulu kan ketika berkuliah itu kan di broadcasting UMJ ya? Broadcasting ya Mbak ya? Broadcasting, Mas. Oke. Jadi intinya gini Mbak, apakah ilmu yang Mbak dapat selama perkuliahan itu bisa menjadi pondasi Mbak? Jadi di sini menjadi pondasi ya, karena kan sisanya Mbak Anggi belajar juga gitu. Apakah bisa menjadi pondasi untuk melanjutkan ke dunia kerja khususnya di broadcasting Mbak? Oke, teman-teman selamat datang di kantor saya, di studio. Wih, mantap. Itu nggak gerak sih Mbaknya? Iya, aduh, Mbak, tolong Mbak. Disentuh dong, nah. Mbak, ayo Mbak. Jadi teman-teman ini studionya Net TV di The East lantai 28. Ini ada kameranya 3, semua pakai prompter. Ada satu lagi kamera Jimmy Jeep tapi nggak kelihatan. Terus, nah kalau misalnya relate nggak sih sama perkuliahan? Relate banget. Kalian pasti udah praktek semua praktikum broadcast di televisi gitu kan. Kalian pasti udah tahu gimana ngoperasiin kamera kalau misalnya di kuliah. Karena di kuliah kan pasti udah ada teorinya nih. Udah ada teorinya, kalian juga pasti udah praktek. Jadi pas nanti kalian kerja, kalian jadi tinggal makin nambahin aja ilmunya. Kalian kan udah tahu basic-basicnya. Nah, terus yang kedua, kalian kan udah belajar nih public speaking. Nah, itu tuh penting banget kalau untuk teman-teman semua mau kerja di TV. Karena apa? Kayak aku kan floor director, aku ketemu semua orang, aku ketemu penonton, aku ketemu artis, dari semua pejabat, sampai ya dari yang levelnya paling tinggi sampai yang levelnya rendah, itu tuh kita harus bisa berkomunikasi sama mereka yang secara baik, secara sopan, secara menyenangkan. Harus tahu tempatnya. Kalau sama bos-bos, berarti komunikasinya harus yang sopan, harus yang senyum, tetap senyum, nggak boleh cekikikan gitu. Sedangkan kalau sama penonton ya udahlah, penonton kan teman-teman kita gitu. Jadi dianggap kayak teman-teman biasa. Terus kalian pasti kalau misalnya praktek lighting, pasti udah tahu dong blocking lighting gimana. Oh, ini ada Jimmy Jeep nih satu nih di sini.
Terus properti tuh kayak kursi, bar stool, kalian pasti udah belajar cara blockingnya nanti gimana, pergerakan kameranya gimana. Kalau bar stoolnya 3, orangnya ada 3 di sini, 1, 2, 3. Orang yang ini nanti di kamera berapa, orang yang ini nanti di kamera berapa, orang yang ini nanti di kamera berapa. Nanti kalian juga pasti udah mikirin buat 3 kamera ini nanti kameranya di mana ya, pasti udah tahu dong. Nah, jadi kalau misalnya dibilang perkuliahan baik secara teori ataupun praktek itu relate atau enggak, berguna atau enggak di pekerjaan kita di televisi, itu berguna banget baik itu teori maupun itu praktek. Oke, Mbak Anggi, terima kasih ya. Jadi yang Mbak Anggi tadi sebutkan misalnya kayak blocking dan sebagainya itu sebenarnya kita pelajari di semester ini, Mbak. Nah, tapi karena pandemi ya akhirnya kita belajar untuk sharing dengan ya pemateri-pemateri dari teman-teman yang udah berpengalaman. Tadi kan Mbak Anggi udah sempat mention ya cara gimana sih kalau misalnya ada tiga ini narasumber gitu Mbak ya, kemudian kamera. Nah, ini saya nyambung aja Mbak ke yang Mbak Anggi tadi omongkan, jadi nggak ada di pertanyaan yang kemarin saya kirim gitu Mbak. Nah misalnya Mbak, misalnya kita akhirnya ke teknis gitu, semama kayak tadi, misalnya ada 3 orang, nah itu biasanya seperti apa sih Mbak blockingnya yang bagus, kemudian biasanya juga kameranya ada beberapa sih yang ada di studio gitu Mbak, secara standarnya aja. Oke, kalau dilihat di studionya Net TV ini ada kamera 1, 2, 3, 4. Kita ngitungnya kenapa gitu? Kamera 2 itu selalu ada di tengah. Ini kamera 2. Kamera 2 itu selalu di tengah, dia selalu jadi kamera master. Jadi walaupun di sini hostnya cuma ada 1, atau 2, atau 3, ini yang jadi kamera masternya. Aman ya? Tahu kan kamera master? Tahu ya. Nah, kamera 1 itu selalu ada di kirinya kamera 2. Kamera 3 selalu ada di sebelah kanannya kamera 2. Jadi kamera 1 dan kamera 3 nanti ngambil close up-nya artisnya yang di situ. Kalau misal artisnya ada 2, berarti yang cewek yang di sini, yang di tangan ini, berarti diambilnya pakai ke kamera 3 yang ini. Okay. Ya kan? Karena kalau misalnya diambil yang kamera yang ini, gambarnya jadinya, kepalanya jadinya wayang. Iya. Yeah. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya ada satu lagi di sebelah sini nih orangnya, berarti diambilnya di kamera yang sebelah sini. Gitu, sama aja. Jadi sharingnya gitu, cross. Jadi harus ya, cross udah Mbak ya. ya? Iya sih, kalau teorinya di teman-teman kamera sih kayak gitu. Terus kalau Jimmy Jeep ini paling kita swing aja untuk beauty. Misal dari bumper in, nanti sebelum masuk, sebelum hostnya ngomong, ada gambar dulu ya, swing Jimmy Jeep, 3 detik, baru nanti tag ke kamera 2. Baru nanti pas tag kamera 2, baru nanti si artisnya baru ngomong, gitu. Oke, mantap. Makasih Mbak Anggi. Jadi sekalian ke teknis ya, teman-teman. Semoga tadi Mbak Anggi, apa yang Mbak Anggi sampaikan itu masuklah ke dalam pikiran teman-teman. Karena emang di atas juga kita di lab kita itu kita standarnya ada 3 kamera. Jadi emang hampir sama, kamera master, kemudian kamera 1 dan kamera 2. Nah, jadi setidaknya teman-teman di sini udah punya bayangan lah, kalau misalnya pengen ngambil gambar itu ya harus cross ya Mbak ya. Kemudian master itu harus di master itu kamera kedua dan harus di tengah. Betul. Nah, itu yang perlu teman-teman catat ya. Jadi jangan sampai master itu di kamera kiri atau di kamera kanan. Jadi emang benar-benar dia di center ya Mbak ya, di tengah. Di kamera masternya. Mau nginfoin lagi, biasanya kan kalau ini kan program berita ya, gampang. Nah, biasanya kan kalau misalnya ini kan kamera di Net TV kan udah ada prompternya nih di kamera sini nih. Jadi itu udah ada yang ngoperasiin tuh di control room. Kalau misalnya belum ada prompternya gimana, Kak? Biasanya teman-teman itu kita bikin kayak TV plasma kecil gitu di sini, di antara cam 1 dan 2, dan 2 dan 3. Jadi di sela-sela sini. Ada prompter. Prompternya bikinnya pakai PPT aja, diketik. Jadi nanti ada operatornya juga yang next gitu. Oh ya, mungkin Mbak Anggi bisa nyampaikan prompter itu apa sih, Mbak? Oh, prompter itu tuh kayak, aduh, gimana ya? Jadi prompter itu guide.
guide, petunjuk buat teman-teman host yang ada di sini. Baik, prompter itu bisa dalam bentuk dalam bentuk kalimat. Kalimatnya boleh kalimat lengkap. Bagaimana cara itu bisa. Atau cuma pointer-pointer aja. Misal, 1, bahas soal ini. 2, bahas soal ini. 3, bahas soal ini. Jadi kalau misalnya pointer-pointer, jadi itu tinggal host-nya aja yang improve sendiri gitu. Kalau misalnya dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk kalimat, berarti host-nya harus nyesuaiin kalimat itu, harus scripted. Yes, benar. Jadi teman-teman saya menegaskan aja kalau prompter itu misalnya teman-teman pernah ke lab itu berbentuk adalah semacam kaca yang ditutupin bungkus hitam gitu. Kemudian di belakangnya dia bisa memantulkan gambar dari monitor yang ada di bawahnya. Jadi nanti dia modelnya ada running, jalan. Gitu ya Mbak Anggi ya. Jadi nanti bisa sebagai patokan untuk host yang pengen ngobrol. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Jadi tadi udah ke teknis ya, langsung ke situ. Nah, ini ada lagi Mbak. Jadi mungkin tadi udah saya mention di awal gitu, cuman mungkin Mbak Anggi bisa menyampaikan sendiri bahwa sejak kapan sih Mbak Anggi mulai terjun ke dunia broadcasting dan mungkin bisa ceritakan dong tentang historinya gitu, sejarahnya kenapa Mbak Anggi akhirnya sekarang bisa menjadi seorang floor director luar biasa seperti ini. Jadi teman-teman, dulu itu tuh aku emang udah pengen banget kerja di TV. Sejak gempa Aceh 2000 berapa ya itu ya? 4 ya? 4 ya. Nah, sejak itu, waktu itu ada Metro TV kan heboh tuh beritanya di Aceh. Wah, keren banget nih reporternya ke sana, ke lapangan. Seru banget nih pasti, walaupun pasti susah kan, walaupun pasti kesehatannya juga pasti nggak baik gitu kan. Ketemu orang banyak penyakit di situ. Mesti tiap hari. Terus mikirnya, wah aku harus kerja di TV nih. Tapi kan kerja di TV taunya baru reporter, kameramen, sama produser. Baru 3 itu, belum tahu apa-apa. Habis itu langsung deh, wah ini kayaknya kalau misalnya kerja di TV harus masuk kuliahnya di mana ya, gitu kan. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, masuklah di komunikasi. Komunikasinya UMY. Itu waktu itu juga beruntung banget sih, kayak nggak, itu masuk di UMY pun nggak tes, itu langsung aja masukin, tiba-tiba sehari sebelum pembayaran terakhir tuh baru tahu kalau ternyata aku masuk. Udahlah tuh, masuklah UMY. Habis itu di UMY itu tuh aku ketemu sama beberapa dosen-dosen. Terus aku juga sering sharing-sharing sama saudara-saudaraku. Ada satu saudaraku yang jadi panutan aku, beliau almarhum. Terakhir beliau itu general manager di Global TV. Dulu dia cuma jadi PA-nya Indosiar pertama kali, PA. Habis itu dia PA di Trans TV pertama kali. Terus dia, kalau kalian tahu Empat Matanya Tukul, nah dia produsernya Tukul pertama kali, itu dia. Nah, panutan aku tuh dia, inspirasi aku tuh dia. Sampai akhirnya aku chatting-chatting sama dia. Om, kalau misalnya aku mau kerja di TV, baiknya aku KKN atau magang ya. Terus si Om Andri bilang, namanya Andri Lunggana. Om Andri bilang, mendingan magang, karena dari magang kamu bisa tahu nanti. Magang kan bukan berarti terus kamu jadi anak magang, anak kuliahan. Magang itu berarti kamu mindset-nya harus kerja, biar kamu tuh bisa tahu pekerjaan di televisi tuh gini, nggak nyantai sih kalau seneng, nggak yang nggak yang jadi pergi pagi pulang pagi lah ibaratnya kalau lagunya Armada. Nah, terus berpikiran lah, itu baru semester 1 tuh udah mikir, aku harus magang gitu kan. Sedangkan di UMY adanya KKN. Nah, untungnya aku kelarin dulu tuh semua perkuliahan aku kalau bisa selalu tepat waktu kuliahnya, biar aku bisa tetap dapat KKN tepat waktu dan magang tepat waktu. Jadi aku udah ada urutannya tuh. Nah, akhirnya aku magang pun tuh kenapa aku milih Net TV, karena waktu itu Net baru pertama kali buka, baru tahun pertama dia launching, 2013. Terus aku mikir, wah Net TV ini TV baru, dia pasti butuh anak magang banyak dan butuh karyawan banyak. Nah, itu kesempatan aku buat aku masukin berkas magang aku ke sana. Masukinlah iseng aja, titip lewat temennya tanteku di sana. Tanteku kerjanya di agensi gitu,
dia kliennya di net. Nah, terus aku titipin ke sana. Ternyata 1 bulan kemudian aku dipanggil untuk interview. Nah, waktu interview, awalnya aku pengennya bukan jadi FD, awalnya pengen jadinya PA, karena kalau PA ada jenjang karirnya. PA bisa naik jadi asprot, bisa naik lagi jadi produser, bisa jadi EP, bisa jadi manajer, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, itu ada jenjang karirnya. Sedangkan kalau FD ya kita spesialis aja, profesional kerja FD, terus paling kalaupun naik bisa jadi supervisor. Nah, terus aku pilihannya 2. Yang pertama PA, habis itu FD. Ternyata yang kepilih ternyata FD. Terus aku mikir lagi, kalau misalnya ditolak sayang banget dong. Jadi ya udahlah, terima aja. Toh nanti aku bisa belajar juga tentang PA. Toh aku juga bisa belajar tentang kreatif, tentang kamera, lighting, audio, semua bagian tuh aku bisa pelajari itu selama 3 bulan. Waktu itu magangnya juga magang mandiri. Teman-teman aku udah pada nyiapin skripsi, aku masih magang. Terus 3 bulan itu deh fokus di magang. Terus dan itu di net itu aku anak magang pertama di net, satu-satunya juga cewek. Anak Jogja, magang di Jakarta, pulangnya pagi mulu. Berangkatnya subuh, pulangnya pagi, kayak gitu kan. Nah, terus udahlah tuh selesai magang, aku lanjut lagi untuk skripsi. Abis itu tadinya masih pengen kakak nih, wah pengen jadi PA. Akhirnya daftarlah di MNC Group kan, RCTI Global TV. Aku keterimanya ternyata FD lagi. Ya udahlah, terima aja di FD. 1 tahun berjalan, tiba-tiba aku di-calling lagi sama supervisorku FD di net untuk balik lagi ke net. Ya udah, itu kesempatan aku deh. Gitu. Sampai sekarang. Jadi historinya mulai dari magang ya Mbak ya? Jadi kalau Historinya misalnya dari magang. dengar dari cerita Mbak Anggi, kalau gitu magang itu penting banget ya Mbak ya untuk sebagai Penting. pintu pembuka gitu untuk ke dunia kerja. Ada nggak sih Mbak tips untuk teman-teman yang nanti pengen magang, apakah magang itu hanya untuk menggugurkan tanggung jawab gitu? Karena kan rata-rata gitu ya, menggugurkan tanggung jawab, habis itu mereka pulang kemudian ya udah gitu kan sayang. Ada nggak sih Mbak tips dari Mbak Anggi biar magang ini kudu tenanan karena ini bagian dari dunia kerja. Gini, kalian kan di kuliah itu kan kalian udah dapet teorinya kan. Kalian udah dapet teorinya, walaupun kalian juga sering praktek. Tapi praktek pun sama teman-teman kalian gitu kan. Kalian nggak ketemu orang luar, walaupun kalian sering kerja di event mungkin, bantu dosen, atau ada event apa, tambanan festival, jazz apa gitu kan. Itu penting juga loh teman-teman. Magang itu tuh penting banget. Kalian bisa praktekin semua teori-teori yang udah kalian punya. Kalian kalau misalnya magang bisa ketemu orang-orang hebat di luar kehidupan kalian. Kalian bisa ketemu, ternyata kameramen ini tuh udah 15 tahun, udah 20 tahun kerja di TV gitu kan. Orang ini pasti udah berapa puluh tahun kerja di TV. Kalian bisa kenal secara apa ya, deket gitu. Secara hubungan pertemanan tuh kalian dekat, tapi kalian juga dapat ilmu-ilmu yang lain dari mereka. Terus ya sayang aja sih kalau misalnya cuma ya magang cuma itu doang lah, apa formalitas doang. Itu sayang banget, kalian udah magang tuh banyak banget ilmunya. Dan satu lagi info penting dari magang, kalau kalian magangnya bagus, kalian gak usah mikirin nilainya berapa deh. Gak usah dipikirin dari nilai magang dapat A, B, C, D, E, F. Gak usah dipikirin. Yang penting, magang itu kalian harus tunjukin. Kalian jangan jadi anak magang, jangan jadi mahasiswa magang. Kalau bisa, kalian jadi pekerja. Sekalian aja gitu. Standar kalian harus standar karyawan, jangan standar anak magang. Gitu. Kalian harus jangan terus teman-teman aku anak magang disuruh ngambil air, disuruh ngambil snack, disuruh bikin kopi, disuruh ini. Jangan mau. Ya mau, awal-awal nggak apa-apa. Tapi kalian harus tunjukin kalau standar kalian tuh harus tinggi. Karena kalau misalnya anak magang standarnya tinggi, standarnya udah bukan standar anak magang, standarnya standar karyawan, wah kalian pasti dipanggil lagi. Percaya. Oke, menarik banget ya. Insight-nya dari Mbak Anggi yang ini menarik banget gitu. Jadi ketika teman-teman nanti suatu saat magang, kalian harus merubah diri gitu bahwa kalian itu datang ke sana bukan sebagai anak magang tapi sebagai pekerja. Jadi keluarkan semua kemampuan teman-teman yang punya karena itu
ketika kalian magangnya bagus, pasti bakal dipanggil lagi kayak Mbak Anggi. Jadi karirnya wis pasti ada gitu. Selesai magang, kemudian balik ke kampus, skripsi, balik lagi udah kerja gitu. Jadi sangat enak Mbak ya. Ketika emang mentalnya adalah mental pekerja, jangan mental magang. Datang ke sana kemudian aku cah magang, manut gitu. Walaupun manut tuh emang harus manut ya, karena kita harus belajar gitu. Tapi teman-teman keluarin kekuatan semampu teman-teman gitu. Iya nggak Mbak? Jadi benar-benar kemampuannya ditokke tenanan gitu. Semaksimal mungkin. Oke Mbak, ini lanjut nih. Sebenarnya asik nggak sih Mbak kerja di dunia broadcasting, khususnya pertelevisian? Karena kan tadi ketika cerita itu, wah iki Bali ini pulangnya pagi, berangkat pagi gitu. Tapi sebenarnya asik nggak sih Mbak di dunia pertelevisian? Jadi aku mau cerita aja, semalam aku baru pulang jam 4 pagi, guys. Bangun jam 11 aja tadi ya? Bangun baru jam 11, guys. Jadi kalau dibilang capek ya capek, karena waktunya terkuras banyak, ya kan? Kalian bisa crew call pagi jam 8, nanti kalian pulang subuh. Atau kalian bisa berangkat pagi, tapi nanti pulangnya siang. Atau kalian bisa berangkatnya malam jam 6 gitu baru berangkat dari rumah atau dari kosan, terus pulangnya jam 12 malam. Jamnya nggak tentu, teman-teman. Kalau kerja di TV tuh bisa 24 jam lebih, bisa cuma berapa jam gitu. Tapi menyenangkan, teman-teman. Pekerjaannya tuh bukan pekerjaan yang kaku, apalagi aku, teman-teman kameramen, teman-teman lighting, audio, properti, terus program director, control room person. Itu pekerjaannya bukan pekerjaan yang ngadep ke komputer. Pusing kan tiap hari ngadep komputer terus, ngetik, bikin ini, laporan ini, bikin deadline ini, aduh pusing banget. Jadi kalau aku tuh senengnya, kenapa aku seneng banget kerja di TV, karena kita ketemu banyak orang gitu. Kita fun gitu pekerjaannya, datang-datang tuh, hai, gitu, bener, kita datang-datang tuh bukan yang duduk depan komputer, ngetik, bukan. Kita datang-datang, hai, bikin kopi, duduk-duduk, ngobrol, gitu. Terus selain itu kita juga, kalian pasti punya kan artis-artis idola kalian. Nggak mungkin nggak punya. Kalian pernah nggak belum ketemu Raisa? Kalian pernah ketemu Jessie J? Kalian pernah ketemu siapa artis-artis internasional? Itu teman-teman, kalian bisa ketemu artis-artis yang kalian tuh nggak mungkin bisa ketemu mereka gitu. Kalian nggak mungkin bisa dirangkul mereka. Gitu. Itu sih. Terus kalian bisa ketemu siapa? Ketemu pejabat-pejabat paling tinggi. Aku pernah ketemu Pak Jokowi sama Bu Iriana. Ketemu Pak Ahok. Ketemu Bu Tri Risma hari ini. Ketemu Bu Susi terakhir kemarin. Ketemu siapa lagi ya? Ketemu Marc Marquez, Pedrosa. Mantap. Oh iya Mbak, Kan? kesannya gimana Mbak? Kesan ketemu dengan orang-orang luar biasa itu? Jadi awal-awal tuh deg-degan kan. Pertama kali, aduh, apalagi presiden nih, ya kan? Waktu itu ketemu presiden, aduh ribet banget. Banyak banget pas pampresnya. Belum sweepingnya pakai anjing muter lagi berapa kali. Wah, itu deg-degan banget sih, apalagi artis internasional. Kita harus bisa dong ngomong pakai bahasa Inggris, nge-brief dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Benerin clip on-nya, sorry I have to your clip on, gitu kan. So-soan aja pakai bahasa Inggris. Sebenarnya deg-degan sih, tapi fun loh, menyenangkan loh, gitu. Kayak mikirnya awalnya, aduh bisa nggak ya bahasa Inggris, atau duh bisa nggak ya nanti ribet banget nih protokolnya, harus ini, ribet banget gitu kan. Tapi ternyata orang-orangnya tuh sebenarnya menyenangkan loh, teman-teman. Mereka itu tuh manusia biasa gitu, bukan yang heboh, bukan sultan gitu. Ya sultan juga manusia biasa sih. Gitu. Okay. Gitu, jadi ya. Jadi ini asik ya Mbak ya, gitu, kerja di banget. industri TV itu asik ya, walaupun banyak orang cerita bahwa wah industri TV jamnya kesel banget dan sebagainya. Tapi ketika emang itu dibawa asik ya asik-asik aja dan enak ya. Aja. Karena emang semua pekerjaan tuh nggak ada yang nggak capek. Ya. Kecuali kalian Ada harus sebagai anak konsekuensinya, sultan ada gitu. resikonya. Iya,
Kecuali kalian Rafathar. Nah, jadi Rafathar lahir langsung kaya gitu kan. Kalau kita emang mau nggak mau harus bekerja dan yang penting dibikin asik aja gitu. Semuanya pasti bakal berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah, ini lanjut yang ada di pertanyaan yang saya kirim juga ke Mbak Anggi. Jobdesk Mbak Anggi kan di Net TV itu sebagai floor director ya Mbak ya, atau FD. Nah, bisa dong Mbak dijelaskan FD itu apa, kemudian kerjaannya ngapain, dan mungkin ya jenis-jenis FD itu apa gitu. Oke, aku share video ke kalian ya. Aku capek ngomong terus. Tenane. Ngono wae wis ngeluh ya Allah. Sik ya. Piye iki? Share screen yuk. Ya, share screen. Ya, nanti di sesi terakhir monggo teman-teman bisa berbincang-bincang. Kalian kalau mau persiapkan pertanyaan-pertanyaan boleh loh dari disimpan dulu, kita sampaikan. Kita nonton video dulu ya. Walaupun 9 menit, jangan pandang ngantuk ya. Menyenangkan kok videonya. Nanti ketemu teman-teman aku di sana. Gitu ya, Ki? Di full screen aja, Mbak. Langsung di full screen ya. Toh. Masya Allah. Kok rupamu mana ya? Oke teman-teman ini Mbak Anggi dicontoh ya, beliau emang pede banget. Dia ngomong ya ngomong aja gitu. Jadi emang fungsi dari komunikasi kan harus pede. Jadi santai aja Mbak ya, ngomong-ngomong wae. Yang penting ngomong berandaskan ilmu tuh lebih asik lagi. Nah. Cirolu. Nah. Halo Good People, saya Iva. Dan saya Joshua. Kita berdua adalah bagian dari Floor Director Net. Good People, kalian pasti sering mendengar istilah Floor Director di dunia broadcasting. Kita berdua akan menjelaskan apa itu Floor Director. Penasaran? Saksikan di klasio.id. 5, 4, 3, 2, 1, play music. Halo Good People, selamat datang di materi pengajaran broadcast online. Kali ini kita berdua akan mengajak kalian untuk kenal lebih dekat tentang Floor Director atau sering disebut dengan FD. Dan rekan saya Iva akan menjelaskan lebih dulu apa itu FD dan seluk-beluk kerjaan seorang FD. FD atau pengarah lapangan biasa akan kamu temukan dalam sebuah produksi program di studio atau produksi yang menggunakan sistem multikamera. Kalau seorang director atau program director tugasnya mengatur konsep gambar yang akan ditayangkan di televisi, maka FD ikut membantu dengan mengatur alur kerja di lapangan atau di atas panggung agar sesuai dengan arahan director tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, FD mengkoordinasikan alur pengisi acara, penonton, bahkan juga kru yang bertugas di sekitar area pengambilan gambar. Mulai dari rehearsal hingga saat syuting berlangsung. Untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang FD harus mengerti konsep program. Karena itu, proses kerja seorang FD harus dimulai sebelum syuting dilaksanakan, yaitu technical meeting bersama tim produksi dan divisi lain yang terkait. Pentingnya seorang FD mengikuti technical meeting adalah untuk mengetahui detail dasar program dari tim produksi sehingga dapat memudahkan FD untuk menerjemahkan pelaksanaannya di lapangan. Technical meeting biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum proses produksi berlangsung. Selain technical meeting, tugas FD praproduksi adalah mengikuti briefing sebelum proses produksi berlangsung. Briefing biasanya dipimpin oleh produser atau tim kreatif. Mereka akan menjelaskan secara detail apa yang akan dilakukan pada saat proses syuting suatu program berdasarkan rundown yang telah dibuat oleh tim produksi. Peran seorang FD ketika briefing dapat memberikan ide tambahan ataupun kendala yang mungkin terjadi ketika syuting berlangsung. Gimana? Dari item 19 ini, jadi habis info syuting FD, balik lagi ke host akan invite si Danila. Nah ini dari saya intinya udah ini dulu, nanti kan dia udah bacain udah dari SD itu balik ke Danila di tiga, baru dia akan invite Danila dari set tangga. Oh, kalau semisal si Danilanya itu nggak dari tangga, jadi nanti gue akan masukin dia dari set depan tirai aja.
Oh gitu Ya ya. takutnya kalau misalnya di sini kan dia ada si host nih. Oh, Takutnya ngeblockingnya tuh nggak enak gitu. oh Jadi iya, mending iya. dari sana kameranya dapet, kesininya juga dia nge-flow-nya enak gitu. Oh iya. Oke deh, boleh. By the way, apa aja sih yang digunakan seorang FD dalam melakukan tugasnya? Yang pertama adalah Pelpack. Pelpack digunakan FD untuk berkomunikasi dua arah dengan P-Elite dan program director yang berada di control room dan juga untuk berkomunikasi sesama FD. Yang selanjutnya adalah Handy Talkie atau HT. HT digunakan untuk berkomunikasi dua arah dari FD ke produser dan P-Elite yang berada di control room, untuk berkomunikasi dengan kreatif yang berada di floor, dan digunakan sebagai backup komunikasi antar sesama FD. Berikut adalah cara pemakaian Pelpack dan HT. Cek komunikasi Pelpack, Komunikasi Pelpack aman. cek komunikasi HT. Komunikasi HT aman. Sekarang alat komunikasi sudah saya pakai. Dan saatnya kita masuk ke proses praproduksi selanjutnya, yaitu rehearsal atau gladi resik. Tapi perlu Anda ketahui, tidak semua program perlu melakukan rehearsal. Pada umumnya, jenis program yang membutuhkan rehearsal adalah program variety show, musik spesial, awarding, dan bisa juga program pencarian bakat. Pada proses rehearsal tersebut, kita dapat menentukan blocking untuk talent dan properti, sekaligus kebutuhan teknis lainnya seperti audio, lighting, dan kamera. Pada saat rehearsal inilah kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat eksekusi produksi suatu program. Pada saat pelaksanaan rehearsal, FD mengarahkan blocking pengisi acara di panggung dan mengatur alur sesuai konsep yang sudah disepakati oleh tim produksi. Ada kalanya, FD juga memberikan masukan atau solusi jika konsep yang semula direncanakan tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena satu dan lain hal. Dalam pelaksanaan tugasnya, ada beberapa bagian FD yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait satu dengan lainnya. Dalam produksi sebuah program spesial yang skalanya besar, tentunya jumlah FD akan lebih banyak dibandingkan saat pelaksanaan produksi program reguler. Mari kita pelajari satu persatu. FD Backstage bertugas mulai dari memastikan pengisi acara sudah hadir di venue dan siap untuk rehearsal, lanjut ke ruang makeup, bekerja sama dengan tim wardrobe, memastikan pengisi acara sudah makeup, dan berpakaian lengkap tepat waktu. Tidak lupa juga bekerja sama dengan tim audio untuk memastikan kebutuhan audio yang akan digunakan. Sehingga saat pengisi acara tersebut diantar kepada tim FD Traffic, sudah dalam kondisi siap tampil tepat waktu. Adapun kendala yang dihadapi FD Backstage antara lain keterlambatan talent atau juga seperti ini. Mbak Hesti, udah ready? Mbak Hesti, ini baju yang buat dipakai ntar syuting. Kayaknya nggak aman deh Mbak, flicker di kamera. Mbak Hesti bawa baju ganti lagi nggak? Kalau nggak, aku minta teman-teman wardrobe buat cari backup baju ya. Teman-teman wardrobe, ada baju backup buat Mbak Hesti nggak? Ada. Oh, oke. Nah, coba kalau ini Mbak Hesti, kayaknya ini lebih aman di kamera. Dicoba dulu ya. Ya. Ada yang lain kan ya? Sebentar, Pak. Oke. Nah, kayaknya lebih oke, udah lebih aman Mbak Hesti. Oke, kalau gitu sekarang Mbak Hesti tunggu sini dulu. Nanti begitu timing segmennya, aku balik lagi sini jemput Mbak Hesti ya. Oke, siap. Tadi sudah kita lihat bersama bagaimana tugas seorang FD Backstage. Sekarang saya akan menjelaskan tentang FD Traffic. Kita lihat sama-sama ya. Berikutnya adalah tugas FD Traffic. Posisinya selama proses syuting berlangsung ada di setiap gate stage. Tugasnya mengatur kapan masuknya pengisi acara beserta properti yang dibutuhkan ke dalam set.
FD Traffic juga bertugas melakukan final check kerapian, kesiapan audio, dan final briefing artis. Dalam kondisi program yang skalanya tidak terlalu besar, tugas FD Traffic dapat merangkap sebagai FD Backstage. 3, 2, 1. Langsung disusul Andre. Drama. Tadi saya sudah menjelaskan tentang FD Backstage dan FD Traffic. Berikutnya, rekan saya Joshua akan menjelaskan tentang apa itu FD Lead dan FD Audience Warmer. So don't go anywhere, good people. Lanjut ya. Oke, satu lagi atau? Satu lagi, Seo. Oke, siap Mbak Ang. Jadi itu ya teman-teman ya, tadi ada beberapa FD dan itu materi juga sudah saya share ya di PPT. Jadi menurut teori itu juga ada beberapa FD yang digunakan. Jadi monggo teman-teman juga dipelajari PPT-nya. Oke, standby ya. Standby nggak? Hitung dong, di countdown dong. Monggo. Ya, loading lagi. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan gimana tugas FD Backstage dan FD Traffic. Kesinambungan kerja FD Backstage dan FD Traffic tidak lepas dari koordinasi FD Lead. Kita lihat. Hesti sudah ready dibawa ke set? Oke, siap. Mbak Hesti, udah ready semuanya? Ya, kita udah masuk ini segmen 3. Ya, kita langsung ke set ya. Mari. Pak Eca, Hesti. Thank you. FD Traffic apakah sudah menerima Hesti di plot? Sudah. Boleh cek clip on-nya Hesti, teman-teman. Sebentar. Sorry, audionya bermasalah di broadcast. Boleh dicek dulu teman-teman. Oke, thank you. Sudah dikoordinasikan dengan teman-teman audio ya di Traffic. Oke, mereka kembali lagi dengan Joe. Sekarang kita bergaul di info-info yang mungkin hanya terlihat. Ya, tapi terasa penting. Diselinting oleh hati permainan silakan. Tentunya kalian sudah menyaksikan kesinambungan dari FD Lead, FD Traffic, dan FD Backstage. Jadi, tugas FD Lead adalah mengkoordinir semua bagian FD sehingga alur acara yang sudah disepakati pada saat briefing maupun rehearsal dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya selama syuting berlangsung, FD Lead akan berada di depan panggung dan selalu berkoordinasi dengan director, produser, dan show director di program tertentu. Selain penjelasan tentang bagian FD yang sudah dijelaskan tadi, ada satu lagi bagian FD yang tugasnya cukup banyak diketahui orang. Penasaran? After the break. Masih ada lagi ya. Sabar. Weh, kebuka emailku. Sesuai yang dijanjikan tadi, ada satu lagi bagian FD yang biasanya membuat banyak orang berpikir bahwa jadi seorang FD itu keren banget. Tapi sekaligus juga jadi satu hal yang paling menantang bagi seorang FD, karena harus berhadapan dengan orang banyak, yaitu penonton. Ini dia, audience warmer. Kemampuan berbicara di depan orang banyak menjadi hal yang mutlak untuk seorang floor director, khususnya audience warmer. Seorang audience warmer tentu saja dapat menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan bagi penonton. Terkadang penonton undangan seperti mahasiswa, karyawan suatu perusahaan terlihat malu-malu, tegang pada saat melihat suasana syuting di studio.
Audience warmer lah yang bertugas untuk membantu mencairkan suasana tegang tersebut. Apalagi jika terjadi masalah teknis pada saat syuting berlangsung. Sehingga proses syuting menjadi tertunda. Audience warmer harus tetap bisa menjaga mood penonton agar suasana syuting tetap berjalan kondusif. Sebelum syuting berlangsung, FD Audience Warmer bertugas mulai dari mengatur tempat duduk penonton, memberikan informasi tentang tata tertib studio, HP-nya sudah dipastikan silent semua ya teman-teman ya. HP-nya sudah dipastikan silent. Nggak perlu dimatiin, silent aja. Oke, dan yang kedua teman-teman nanti waktu live teman-teman dilarang keras ya. Ditahan dulu ngobrolnya. Nanti waktu break boleh ngobrol. Selama live kita matanya semua ke arah depan, kita apresiasi semua yang ada terjadi di floor. Ada Kang Sule, ada Kang Andre dan bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke ya? serta melakukan warming up penonton. Minta tepuk tangan yang meriah dan semangat. Semua tangannya di atas. Semua tangannya di atas. Mari kita bakar semangat kita. 3, 2, 1. Dalam hal ini ada beberapa program yang membutuhkan effort lebih untuk warming up penonton. Contohnya seperti ini. Selamat malam teman-teman. Sudah siap buat final malam ini? Yang sebelah kiri, halo. Pendukung Elektroma, mana suaranya? Bersiap. Teman-teman, malam ini harus kita bikin pecah, setuju? Kita harus gila-gilaan, oke? Teman-teman, selama syuting berlangsung, harap kalian menikmati musiknya, kalian bisa berdiri untuk menghargai setiap karyanya. Nitip teman-teman, jangan ada yang main handphone ketika selama acara berlangsung ya. Karena kalian semua menjadi part of the show pada malam hari ini. Oke? Aduh, hangat banget. Boleh denger aplausnya buat The Remix? Kurang semangat ya. Sebelah kiri Elektroma. Shout! The Remix Grand Finals, make what's up! Teman-teman, seperti biasa, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan. Karena pemanasan itu penting. Pada setuju kita pemanasan? Boleh semuanya berdiri dulu, jangan di play dulu kan. Boleh lihat dulu berdiri. Boleh propertinya disimpan dulu. Yang festival mana suaranya? Sebelah kanan. Boleh minta sekali lagi yang tribun. Teman-teman, kita harus bikin pecah. Kita pemanasan yang paling maksimal ya. Boleh up lagi, Mas? Boleh lihat tangannya di atas The Remix? Boleh diangkat? Ayo tangannya. Mana nih tangannya diangkat semua boleh? Masih di atas, kita pemanasan dulu sebentar. Hari akan semakin larut, malam akan semakin panas. Siap-siap nyanyi bareng kalau tahu lagunya ya. Boleh di atas. Yang tahu lagunya nyanyi bareng yuk. The Remix, what's up? Lala, tangannya boleh di atas teman-teman. Boleh angkat yang paling tinggi buat The Remix. The Remix, clap your hands. Louder! Tepuk tangan lebih keras lagi.
drop, guys. This is final. I want you to jump and dance with me. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Everybody. Next sound station. Ready for jump. Put your hands up. Gimana? Seru kan jadi FD? Kalian kebayang gimana kinerja seluruh bagian FD? Last but not least, sekarang saya akan membawa kalian untuk mengetahui satu tingkatan di atas FD, yaitu Show Director. Tapi jangan kemana-mana, after the break. Gitu, guys. Oke, thank you Mbak Anggi. Jadi Bosan nggak? Lagi Bosan nggak? Oke, Bang, terima kasih ya. Semoga teman-teman setelah nonton video tadi jadi lebih tahu gitu. Jadi FD itu nggak cuma satu, bahkan jingkrak-jingkrak barang ya Mbak ya. Jingkir balik, jingkir balik. Jadi teman-teman besok sebelum jadi FD belajar karate dulu ya. Iya. Ya, ikut balet dulu juga. Jadi biar lentur. Sering pijet. Sering pijet. Oke Mbak Ang, dari Mbak Anggi tadi dari 3 video yang saya lihat itu kan kalau nggak salah saya pernah baca dan pernah lihat bahwa FD itu kan punya semacam kode gitu ya, atau hand sinyal sendiri gitu. Nah, mungkin Mbak Anggi bisa mencontohkan sinyalnya seperti apa sih yang digunakan gitu, yang biasa digunakan untuk berkomunikasi Mbak ya, karena kan ketika nge-rec itu kan nggak boleh bersuara. Nah, yang digunakan itu FD biasanya apa aja sih Mbak, dan seperti apa gitu? Mungkin bisa dicontohkan. Kalau misalnya antar FD kan kita bisa nggak usah pakai kode-kode ya. Kalau antar FD kita bisa pakai komunikasi. Terus komunikasinya juga kita nggak sekaku itu kok, nggak yang FD backstage monitor, FD backstage, FD traffic monitor, nggak yang kayak gitu. Biasanya kita ya udahlah panggil nama atau sekalian aja sambil bercanda-bercanda. Wah ini udah ready nih, beruan woy, gitu paling kan bercanda-bercanda gitu. Nah, kalau misalnya kode-kode buat host, buat artisnya, biasanya ada beberapa hal yang inti. Misal, kalau ini berarti hooker. Hooker itu kayak misal, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di Tonight Show. Misalnya kayak gitu, itu hooker. Nah, atau gini, ini berarti dipercepat omongannya. Ngomongnya dipercepat. Kalau misalnya gini, berarti terus ngomong terus, durasinya masih panjang. Nah, sebenarnya nggak harus berpatokan sama itu sih. Kadang-kadang aku suka bikin hal yang kayak misal, gini, kalau misalnya orang-orang kan gini, durasinya udah habis. Kadang-kadang aku suka bilang, woi, durasi habis. Gitu, kadang-kadang gitu. Atau, yuk, cukup, selesai. Kayak gitu. Atau, ya gini tadi, atau gini, ya masih berlangsung, gitu. Biasanya gitu sih. Itu aja sih kadang-kadang kalau misalnya koordinasi ke talent dan artis. Pinter-pinternya kita aja mengkomunikasikannya ke mereka. Karena kita tahu mungkin teorinya kayak gitu, tapi kadang-kadang beberapa artis nggak tahu kodenya itu apa. Jadi kita komunikasiin dulu. Kak, kalau kode gini berarti cukup. Kak, kalau kode gini berarti ngomong terus gitu. Pinter-pinternya kita aja sih. Dan kalau misalnya kita udah ngasih cue gini tapi orang yang nggak lihat sama aja. Kan? Jadi pastiin dulu orangnya lihat ke kita, baru kita kasih kode gini, atau kita kasih kode gini, atau kita kasih kode gini cukup, tuh kayak gitu. Geser-geser untuk misalnya persoalan agak geser dikit dong ke kanan atau ke kiri. Nah, itu pinter-pinternya kita aja. Bisa disuruh gini, bisa disuruh gini, bisa disuruh ini. Nah, pinter-pinternya kita aja mengkomunikasikannya ke mereka. Dan sebisa mungkin mereka harus paham dengan apa yang kita komunikasikan. Oke, jadi intinya sebelum masuk ke acara, FD sama talent harus ini Mbak ya, ada briefing untuk masalah kode juga ya? Betul. Karena itu penting banget ya? Betul. Kadang-kadang kayak misal, kan clip on kan ditaruhnya di sini, clip on. Terus ternyata artisnya pakai kalung. Nah, kalungnya tuh nempel ke clip on gitu, jadi ada suara yang puk. Nah, jadi kita harus kasih tahu ke mereka,
Kak, clip-on-nya diturunin. Nah, itu caranya gimana? Bisa dari kita langsung, karena kan dari audio langsung ngomongnya ke kita. Bisa dari kita langsung, atau bisa dari kreatif yang di prompter. Kalau dari kita langsung, balik lagi, pinter-pinternya kita aja. Kak, balik lagi ya, dia harus lihat ke kita dulu, baru kita kasih tahu kodenya ke dia apa. Soalnya kak, dia baru lihat, baru kita turunin gini, ini diturunin. Baru dia nge. Atau rambut, biasanya kena rambut yang rambutnya panjang. Bisa tinggal kasih cue aja gini, gitu. Gitu. Oke, Atau jadi banyak ya? Roknya terlalu pendek, terus gimana caranya ya? Oh, itu ada bantal. Ambil aja bantal, ditutupin. Atau kita kasih kode untuk ditutupin pahanya agak ditutupin pakai rok, gitu. Saya gitu aja sih. Pinter-pinternya kita aja untuk ngasih tahu kode itu. Jadi intinya FD itu juga harus ini Mbak, inisiatif sendiri ya, dan harus peka ya. Iya, harus inisiatif sendiri, harus peka. Kayak misal, ya itu sih kita harus lihat kondisi di lapangan gimana, sama kondisi di monitor program. Misal di plasma sebenarnya aman-aman aja, tapi kan kalau misalnya di program, kan kita suka ada monitor program gitu. Ternyata kalau di monitor program, pas gambar close up-nya, ternyata ada satu rambutnya begini, kita nggak tahu. Nah, itu kita harus tahu pinter-pinternya aja, kita harus saling lihat antara yang di floor sama yang di monitor program. Oke, Mbak, program apa aja sih Mbak yang Mbak Anggi pegang sampai sekarang? Nah, kalau di tempatku, di net, jadi itu tuh kita nggak dedicate ke satu program. Kita nggak, misal aku Tonight Show terus. Enggak, kita rolling. Kita pasti ganti-gantian. Karena apa? Karena jadwal kita tuh tiap hari Minggu baru keluar. Jadwal kita hari Minggu untuk Senin sampai Minggu depan. Jadi jadwal kita mingguan. Kita nggak dedicate ke satu program. Jadi kita bisa hari Senin libur. Terus hari Selasa tugas Tonight Show. Hari Rabu nanti tugas di kantor, apa gitu, program yang lain dari subuh. Atau hari Kamisnya nanti habis itu kita tugas bola, ada timnas lawan mana gitu malam-malam. Kayak gitu sih, ganti-ganti. Aku pernah di Tonight Show, di Ini Talk Show, di The Comment, kayak hampir semua program pernah deh. Jadi emang FD itu kebanyakan di rolling gitu Mbak ya? Di rolling, FD, campers, audio, lighting, control room, program director, wardrobe, itu di rolling semua. Kecuali kalau tim produksi kayak PA, kreatif, nah itu dedicate ke satu program. Oke, jadi emang siap untuk di rolling kemana-mana ya? Iya, harus siap di rolling kemana-mana, harus siap kru call-nya subuh banget. Jadi biasanya dia datang paling dulu ya Mbak ya? Itu di balik lagi sih kalau misalnya kita kan harus setup ya, kayak misal setup kamera kan biasanya ditaruh di logistik, disimpan di lemari khusus gitu. Nah kalau misalnya kru call-nya jam 8, biasanya kita jam 8 udah harus datang, dengan catatan tim produksinya juga harus datang. Kalau enggak, kita nggak bisa ngambil alat-alat itu, karena perizinan untuk alat balik lagi ke teman-teman produksi. Walaupun kuncinya ada di kita ya, kita yang pegang kunci, tapi perizinannya dari teman-teman produksi. Tuh. Oke Mbak Anggi, ada nggak sih Mbak syarat tertentu gitu untuk menjadi seorang FD? Apakah harus menguasai tools yang ada, equipment yang ada di sana, atau apa sih sebenarnya syaratnya untuk menjadi seorang FD, Mbak? Kalau jadi FD itu yang penting attitude sih, itu paling penting. Kalian mau hebat dari segi teknis, kalian mau hebat main apapun, keren, komunikasinya bagus, tapi attitude-nya jelek, sama aja gitu. Kalian harus tahu attitude-nya harus bagus. Kalau aku selalu ngasih tahu ke anak-anak yang baru, ada 3 hal yang harus kalian selalu lakukan. Minta maaf, minta tolong, terima kasih. Minta maaf, Mas, maaf ganggu pekerjaannya. Mau minta tolong dong, minta ini. Kalau misalnya udah dikasih sama dia, terima kasih, jangan lupa. Karena kalau misalnya kayak gitu, berarti kita dihargai banget gitu. Aku pun kalau misalnya dimintain tolong sama teman-teman produksi, sama PA, sama kreatif, kalau misalnya PA kreatifnya bilang minta maaf, minta tolong, terima kasih, pasti aku
ini banget sih, senang banget gitu. Maksudnya aku ngehargain dia banget gitu. Terus yang paling penting adalah disiplin. Disiplin itu penting banget. Kalian nggak boleh gini ya, jangan mentang-mentang kalian kerja di TV, dapat seragam bagus, kalian ketemu artis banyak banget, terus kalian bisa sembarangan gitu datangnya telat. Walaupun di backup sih, itu pasti di backup sama teman-teman kalian yang lain. Jangan sampai kalian tuh disiplinnya 0. Kalau bisa datang tepat waktu, selalu datang briefing. Kalau misalnya kalian nggak datang pas briefing, wah itu ini sih, maksudnya kalau aku sih beban ke aku sendiri gitu. Walaupun nanti beban ke teman-teman produksi juga, maksudnya teman-teman produksi pasti ini si ini nih nggak pernah datang briefing nih, gua aduin aja deh ke bos dia gitu. Tapi di satu sisi juga beban ke aku, karena kalau misalnya aku nggak datang briefing, aku nggak bisa tahu flow-nya nanti pas syuting kayak apa gitu. Takutnya ntar berubah tiba-tiba ya kan. Nah, disiplin, attitude, apalagi ya? Jangan sok-sokan kalau aku ya. Maksudnya, ya itu balik lagi, jangan mentang-mentang kalian udah dapat seragam, terus kalian bisa, ini loh, gue anak FD, gini. Lo siapa? Jangan yang kayak gitu-gitu. Apalagi teman-teman kru, misal, panggil nama, sebisa mungkin panggil nama. Jangan cuma, itu lo kameramen, atau mas lighting, atau mas audio, aduh, itu kalian gak bakalan dihargai jadi seorang FD. Itu sih. Sama kalau misalnya, nih kalau bisa main musik. Kalian bisa main musik, kalian berarti tahu dong part-part lagu. Nah, itu tuh penting juga loh, di FD tuh digunain banget. Song 1, song 2, ref, interlude, itu bisa berguna buat kalian, ilmu kalian kalau misalnya kalian bisa main musik, tahu musik apapun, dari keroncong, dangdut, campur sari, remix. Nah, itu jadi hal bagus sih untuk kalau misalnya kalian jadi FD. Alat pasti, kalau alat kan alat cuma belpack sama HT doang ya, sama komunikasi yang bagus sih. Kayak misal kita komunikasi ke penonton beda sama kita komunikasi ke presiden, ya dong. Kita komunikasi ke presiden pasti kita nggak boleh ngomong sesantai itu gitu. Kita ngomong sama presiden pasti, Pak, nanti ada sopan santunnya lah gitu. Ada sopan santunnya. Kita ngomong ke presiden, kita ngomong ke orang hebat, pejabat-pejabat, itu beda lah cara kita berkomunikasinya. Sama kita ngobrol ke penonton. Kalau penonton kan kita anggap dia teman sendiri, atau kita ngobrol ke siapa? Biasanya penonton sih kalau FD. Kru yang bertugas pun juga dibedain kadang-kadang. Kadang-kadang ada kru yang pengennya tuh dibombong gitu ya, Mas? Dibombongi, dipanas-panas sih, apa? Nah, dibombong lah. Ayo Mas, ayo. Atau pengen banget dihormatin gitu tuh ada tuh beberapa kru yang kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalian harus membangun komunikasi yang baik sih kalau jadi FD. Membangun komunikasi yang baik itu ke sesama karyawan, ke bintang tamu, ke artis, ke penonton. Itu kalian harus membangun komunikasi itu yang baik. Kalau misalnya kalian komunikasinya baik, attitude kalian baik, kalian pasti dicapnya juga baik. Aku suka nih FD yang ini, aku suka nih FD yang ini, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke etika sebenarnya. Ya. FD itu lebih ke etika. Jadi teman-teman diperbaiki disiplinnya, kemudian harus attitude-nya Mbak ya. Attitude-nya harus bagus, disiplin waktu, kemudian juga harus humble gitu. Ojo sok-sokan, baru masuk dapat seragam terus sombong ngono. Disikat orang banyak nanti. Iya. Jadi disikat orang banyak nggak bakalan bertahan lama. Yes, benar, komunikasinya harus bagus. Dan yang menarik itu adalah ini tambahan dari Mbak Anggi tadi, menguasai musik ternyata penting Mbak ya, menguasai lagu itu ternyata penting untuk menjadi seorang FD. Terima kasih Mbak Anggi. Mungkin yang terakhir sebelum ke sesi tanya jawab dengan teman-teman, mungkin Mbak Anggi bisa ngasih saran gitu, tips
dan lain sebagainya untuk teman-teman yang ada di sini biar mereka kepantik gitu Mbak, ke-trigger untuk menjadi seorang profesional yang luar biasa. Monggo Mbak Anggi. Oke. Mau dong. Oke, jadi teman-teman, kalian kan, ini angkatan berapa sih Mas? 2018. Seangkatan sama 2018? saya. Wah, bohong banget. 2018 berarti semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oh iya. Oke, buat teman-teman angkatan 2018, jadi gini, apa yang udah kalian pelajarin di perkuliahan, baik itu teori, baik itu praktek, itu berguna banget nanti di pekerjaan kalian. Kita bisa belajar public speaking langsung. Ya kan, kalian belajar kan public speaking, kalian belajar praktek, kalian belajar communication skill, kalian belajar manajemen apalah itu, kemuhammadiyahan pun kalian itu berguna banget buat kalian. Iya betul ya. Betul kan? Ya, sebagai landasan iman dong. Nah, tekan dia aku mau lali aku. Oh iya, itu penting banget loh teman-teman. Kalian jangan terus minder kalau misalnya, aduh nanti bisa nggak ya aku kerja di TV, bisa nggak ya nanti aku mengejar cita-citaku, mengejar impianku. Baterai kontak, sek. Aduh, screenshot. Hilangin dulu. Pas ketemu Mbak Anggi juga. Golek ke PA no? Jadi nanti diketer yang ini, kemudian habis itu diketer yang bareng-bareng. Dah. Nah, jadi gitu tekan dia aku mau. Oh iya, kalian harus jangan minder gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian tuh mau masuk TV, kalian harus positive thinking. Kalian harus punya target untuk kedepannya. Aku harus magang, abis magang aku harus ini, aku harus ini. Kalian udah harus tahu next-nya di kehidupan kalian tuh gimana. Terus sama itu tadi sih, diperbaiki lagi attitude-nya, disiplinnya, karena kuliah beda banget, kehidupan di kuliah beda sama kehidupan di pekerjaan gitu. Kalau di kehidupan perkuliahan, kalian bisa ketemunya seumuran-seumuran kalian semua. Kalau misalnya kalian di kehidupan pekerjaan, ya kalian ketemu orang yang udah puluhan tahun kerja di TV gitu. Kalian pasti cuma, ini anak baru, bisa apa sih dia? Pasti kalian digituin deh. Tapi kalian jangan minder. Kerja di FD, kerja di TV itu menyenangkan. Menyenangkan banget. Kalian udah lihat kan video yang tadi? Gimana kita seru-serunya. Kerja di FD itu menyenangkan. Dan kalian harus tetap semangat. Kalau bisa lulus tepat waktu. Bener nggak, Mas? Yes, betul Mbak. Kalau bisa tetap cum laude dan tetap berkarya. Nah, itu sih, karya organisasi itu penting banget, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk di organisasi Komakom, Ciko, apalagi, OAO, Kota, ya kan? Itu berguna banget kok buat kalian, masuk di CV kalian. Wah, anak ini nih pernah ikut organisasi ini. Pasti dia bisa ini nih. Pasti kalau misalnya ini, pasti, itu pasti jadi apa ya, teman-teman, jadi satu pilihan lah buat kalian. Dilirik pasti kalian kalau misalnya kalian ikut organisasi macam-macam. Atau kalian ikut kerja di event-event apapun. Ikut bantuin Mas Angki kemana gitu, syuting apa gitu. Atau nulis jurnal ya kan. Atau ikut Mas Surya syuting apa gitu. Ikut Mas Jun, Mas Tobon, ikut apa. Wah, itu pasti kalian dilirik banget sih sama perusahaan. Itu sih. Yes. Perbaiki bahasa Inggrisnya juga. Kalau misalnya kalian kan bahasa Inggris sampai ke berapa tuh? Banyak kan? Iya, bahasa Inggris penting ya Mbak ya? Bahasa Inggris yang penting banget. Bisa bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Indonesia dan mengkomunikasikannya dengan benar. Oke, terima kasih sekali Mbak Anggi atas waktunya pada siang hari ini. Jadi banyak ya insight yang didapat gitu dari diskusi sama Mbak Anggi ini. Yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman besok magang, mentalnya dijadikan mental seorang pegawai. Kemudian
kalau soal FD dan sebagainya itu tadi udah dijelaskan ada beberapa macam dan kode-kodenya. Kemudian yang penting adalah teman-teman memperbaiki etika. Oke, etika itu bentuknya macam-macam lah, mulai dari disiplin waktu, mulai tata cara teman-teman berkomunikasi, kemudian membangun jejaring, itu penting banget. Jadi intinya adalah ya teman-teman harus menjadi manusia yang bermoral dan beretika ya Mbak Anggi ya. Betul. Intinya Betul. pede aja gitu, kayak Mbak Anggi ini bisa Pede dicontoh. aja. Ya terima kasih Pede aja. waktunya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ding. Jadi kita masih ada sesi tanya jawab. Ngapusi kowe asem. Ini sepaneng banget Aku ya. kaget deh. Aku kaget deh. Aku wes lagi. Piye. Oke, makasih ya Mbak Anggi ya. Monggo teman-teman bisa kita sekarang diskusi. Mungkin yang kamera dimatikan bisa dihidupkan, yang tadi sempat ketiduran bisa disuruh tidur terus-terusan atau dibangunkan. Nah, oke, untuk teman-teman yang ada di sini silakan untuk raise hand di situ. Gunakan fitur raise hand untuk bertanya. Ngerti ra carane? Sing lambe tangan gitu. Ya nek ra ngerti carane ya kalian dada-dada. Nah, itu ada. Ada belum? Belum ya? Coba di slide kedua, Mas. Oh, saya yang dada. Kalau gitu saya yang nanya. Oh, itu ada tuh. Sebentar. Mas Wijaya ya? Mas Wijaya monggo dipin. Mas Wijaya jenengan nang YouTube loh. Nah. Ini direkam loh. Oke. Titip salam nggak untuk keluarga di rumah? Lagi di Jogja, Mas. Ya sekarang mulai. Monggo, Mas Wijaya mau nanya apa, Mas? Halo Mbak Anggi, mau nanya nih. Kendala floor director itu saat eksekusi produksi itu apa aja ya Mbak kira-kira? Dan misal terjadi kesalahan saat eksekusi produksi itu cara menutupinnya gimana yang pernah Mbak alamin? Oke. Udah itu aja? Oke, langsung dijawab aja Mbak Anggi. Oh, oke. Kalau di FD itu kendalanya gini teman-teman. Kita kan berpatokannya sama rundown yang udah dibikin sama teman-teman produksi. Rundown itu tuh belum tentu saklek seperti itu. Bisa jadi ada perubahan. Misal item nomor 5 ditukar sama item nomor 8. Nah, tuh pusing. Atau segmen 1 ditukar jadi segmen 5. Nah, itu gimana tuh? Pusing. Itu kalian harus pinter-pinternya itu aja sih. Kendalanya paling di situ. Kendala yang lainnya selain ganti-ganti item, ganti-ganti rundown, kendalanya itu tuh info itu tuh terjadi dalam waktu beberapa detik aja. Bukan menit ya. Kalau menit kan kita masih bisa nyiapin. 1 menit itu berguna banget loh, teman-teman. 1 menit tuh kita bisa lari dari ruangan make up ke gate atau ruangan make up ke stage itu tuh bisa loh 1 menit kita lari. Nah ini tuh dalam kurun waktu detik gitu. Perubahan itu tuh kita harus siap. Setiap ada perubahan itu tuh kita harus selalu standby. Makanya harus selalu dengerin HT, jangan ngobrol sendiri. HT itu penting banget, harus kita dengerin. Kadang-kadang suka bingung ya. Ini kendala juga lagi sih. Kayak FD itu kan pakai HT, di sini pakai ear, terus di sini pakai belpack. Gimana bedainnya kuping sini sama kuping sini? Tuh. Sama kita harus brief. Nah, itu sih benar-benar kita harus multitasking. Kita harus siap dengerin apa yang diomongin sama director di belpack. Kita juga harus fokus kalau misalnya ada brief dari produser di HT. Itu jadi kendala juga tuh, bener banget tuh Wijaya Putra. Terus kadang-kadang tuh gini, kita udah pakai belpack, pakai HT, terus kita kan harus brief ya. Kita harus brief talentnya itu. Kadang-kadang brief itu berlangsung, kita sambil brief juga. Jadi kayak kita dapat brief dari produsernya, kita sekalian brief ke artisnya. Jadi langsung komunikasinya gitu. Nah, terus kendalanya yaitu tadi sih, info itu tuh biasanya terjadi dalam waktu detik, bukan dalam waktu menit. Jadi kita harus siap apapun kendalanya gitu. Oh iya, jadi FD tuh kadang-kadang gini, ngomongnya tuh teriak-teriak gitu. Padahal mah biasa aja kalau kita ngerasainnya. Karena jadi FD tuh ya gimana, kalian kuping sama kuping udah ketutupan semua gitu kan.
kalian lama-lama kupingnya tuh beneran ada congeknya, tau gak sih? Kiri kanan, bolot. kiri kanan ini Mbak yang dengerin dari 2 orang ya? Plus Iya, briefing talent. Jadi emang wajib bisa multitasking, Mbak. Iya, wajib banget multitasking. Nek wong radongan ya mending gak usah jadi FD ya. Ya itu bisa, seiring berjalannya waktu bisa diasah lagi, itu bisa sih. Pelongo ngelamunan gitu. Itu bisa sih, itu bisa diasah lagi. Tenang. Terus kesalahan kalau misalnya gini, kita tuh udah maksimalin di rehearse ya, di gladi resik kita udah maksimalin blocking, udah maksimalin latihannya gimana. Tapi balik lagi kalau misalnya kita udah live, yang terjadilah. Ya udah, kalau salah ya salah. Tinggal dievaluasi aja. Dievaluasi nanti berarti next-nya jangan sampai ada kesalahan kayak gini. Nah, tapi balik lagi sih, kalau di net itu kan zero mistake. Kalau bisa dimaksimalin emang bener-bener di rehearse. Jangan sampai ada kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan, kalau live ya balik lagi, yang terjadilah, kecuali tapping ya. Kalau tapping kan kita bisa ulang lagi, ya kan? Kalau tapping, kalau misal bassnya fales nih, atau gitarnya fales, bisa diulang dong. Atau kata-katanya kurang ini, kurang jelas, bisa diulang. Tapi kalau misalnya udah live, itu udah nggak bisa. Yang terjadilah. Pasrah ya sama keadaan. Oke, makasih Mbak Anggi udah menjawab Mas Wijaya. Mungkin ada lagi? 3 ya? Oke. Mas. Wijaya gimana Mas Wijaya? Aman ya? Aman, Mas. Oke, kalau udah aman Mas, kita... pertanyaan, Mas. Oh, ada lagi? Oh, iya. Satu lagi. Ya. Mbak, berhubungan dengan FD Audience Warmer tadi, penonton, saya pernah dengar kalau penonton dalam studio itu penonton bayaran. Itu benar atau enggak ya, Mbak? Oke. Gini teman-teman, kalau di net itu ada penonton asli dari luar, kayak misal komunitas, atau dari perusahaan mana gitu datang nonton, atau dari kampus mana gitu nonton. Kalian pernah kan, maksudnya kalau misalnya ada penonton, ini penonton dari Jogja, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atau penonton dari Malang, dari universitas ini, gitu kan. Nah, kalau misalnya penonton bayaran, itu tuh penonton kita untuk backup kalau di net. Jadi, kita tuh ada kapasitas penonton. Misal, kalau tuh night show, kapasitas penontonnya ada 30 orang. Tapi ternyata dari komunitas dan dari kampus cuma ada 15 orang. Berarti kita harus nyari 15 orang sisanya dong. Nah, itulah dibutuhkannya teman-teman penonton bayaran. Kalau misalnya kayak itu tadi The Remix yang tadi kalian lihat di video. Nah, itu ada beberapa pendukung, tapi ada beberapa juga penonton bayaran. Penonton bayaran itu bukan berarti kita harus nge-treat dia sebagai penonton bayaran, bukan. Kita harus nge-treat dia sebagai teman loh. Mereka itu membantu kita loh, membantu kita. Karena kadang-kadang ya penonton yang asli, penonton kayak komunitas atau dari kampus itu kan dia suka malu-malu kan, kayak tepuk tangannya tuh gitu. Gitu. Nah, dibutuhkannya penonton bayaran itu untuk bisa dapat efek hebohnya gitu. Tapi hebohnya bukan berarti heboh yang bukan yang alay ya. Penonton di net itu beda loh. Penonton di net itu nggak ada yang itu nggak ada, atau itu nggak ada. Penonton bayaran di net tuh cantik-cantik, cakep-cakep loh. Kita pakai bajunya cakep-cakep, bayarannya mahal lagi 50.000. Asik. Mungkin ada teman-teman yang mau jadi penonton bayaran di sana. Tapi cakep loh. Kalau ngerasa jelek jangan. Jadi gitu, penonton bayaran di net itu biasanya digunainnya untuk itu, kayak untuk backup kalau misalnya kapasitasnya masih tersedia. Untuk biar dapet vibe ramenya gitu. Okay. Tapi balik lagi kalau misal kalian sering nonton Tonight Show, kalau misal ada penonton yang dipanggil, nah itu biasanya dipanggilnya penonton-penonton yang beneran. Penonton yang komunitas, penonton yang universitas tadi, atau penonton yang dari perusahaan lain, kayak gitu. Kalau misalnya penonton yang bayaran pasti nggak dipilih. Kita pasti udah tahu kok. Jangan yang itu ya Mas Desta, yang itu penonton bayaran jelek. Itu udah biasa.
nonton yang gitu aja tuh, yang ini kampus ini gitu. Pasti gitu. Oke, thank you Mbak Anggi. Gitu ya Mas Wijaya ya. Oke, siap Mas. Oke. Terima kasih Mas Wijaya. Tadi ada lagi Mas Fahmi ya? Siapa Iya, Mas? Mas. Ya. Iya, iya. Habis itu Mbak Aulia ya. Monggo. Suara aman nggak, Mas? Oh, kedengeran Mas Fahmi mana wajahnya nggak kelihatan? Saya di sini dong. Oh, harus kangkimu ganti kok, pecimu hilang. Iki pencitraan iki. Enggak, habis ini mau ngimamin lagi di masjid. Monggo Mas. Ketok banget nek ngapus sih. Ini Mbak Anggi mau nanya seputar karir sih, lebih ke jenjang karirnya. Kan di program TV sendiri ya, maksudnya sistem kerjanya itu apakah kontrak atau gimana, kan seperti yang Mbak Anggi bilang tadi, sebelum masuk ke Net TV Mbak Anggi itu ada di stasiun TV lain. Nah, moving dari stasiun TV lain sampai akhirnya ke Net itu berdasarkan rekomendasi atau Mbak Anggi istilahnya melamar lagi di Net apa gimana? Oh gitu. Jadi gini, kalau misalnya dari jenjang karir ya, kalau jadi FD itu balik lagi jenjang karirnya ya kamu selamanya akan jadi FD. Paling kalau misalnya naik jabatan pun jadi supervisor atau jadi section head. Tapi bukan berarti kalian nggak bakalan naik gaji. Kalian pasti naik gaji kok tiap tahun gitu. Cuman beban di kalian berarti kalian harus semakin profesional dong, ya kan? Profesional kerja lah kalau jadi FD tuh gitu. Terus sistem apa tadi, kontrak ya, sistem kerjanya, kontrak atau bukan. Nah, kalau dulu di stasiun TV yang sebelumnya itu emang kontrak, saya kontraknya 1 tahun. Nah, kenapa saya bisa pindah ke Net? Karena waktu itu magang. Setelah selesai magang, aku lanjut kuliah, lanjut skripsi. Selesai skripsi itu aku udah dihubungin sama supervisor FD. Jadi ditanyain, kamu mau balik lagi nggak? Gitu. Kalau mau balik lagi, aku bisa bantu dari segi orang dalam lah gitu. Ya misal, ini anak ini pernah magang, bagus nih kerjanya, cocok lah jadi karyawan, kayak gitu-gitu. Nah, terus ternyata setelah 1 tahun aku kerja di TV sebelumnya itu, di RCTI dan Global TV, tiba-tiba aku dihubungi lagi sama si supervisor aku yang di Net. Kamu kapan balik sini lagi? Udah ditungguin teman-teman. Nah, dari situ kayaknya, wah ini kayaknya aku harus balik lagi ke sana nih. Karena suasana lama, tapi orang-orangnya udah beberapa ada yang baru gitu. Walaupun kalau di Net itu kontrak probation 3 bulan sampai 6 bulan. Kontrak probation. Kontrak apa ya? Probation berarti ya? Kontrak apa ya itu ya? Latihan lah. Latihan gitulah. 6 bulan. Balik lagi, kalian kalau setelah 6 bulan itu, kalian bisa lanjut jadi karyawan tetap atau kalian bisa jadi dikontrak lagi probation. Balik lagi penilaian kinerja kalian gimana selama probation itu. Kalau misalnya udah jadi karyawan tetap, nggak segampang itu gitu loh, nggak semenyenangkan itu juga gitu. Kalian tetap dilihat kok, tetap dinilai tiap 2 sama aja kalian semesteran gitu, 2 kali, semester pertama dan semester kedua. Semester pertama nanti kalian dinilai pekerjaan kalian gimana. Nanti kalau kalian misalnya dapat 10% terendah di FD misal, di semester kedua nanti kalian harus memperbaiki kinerja kalian. Kalau misalnya ternyata kalian masih jelek, wah itu kalian bisa dapat SP atau bisa dikeluarin kayak gitu. Terus kalau misalnya itu sih maksudnya tantangannya tuh di situ juga, tantangan sebagai FD. Kalian jangan terus wah udah jadi karyawan tetap nih jadi leha-leha, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kalian tuh tetap dinilai, dan dinilainya tuh nggak cuma sama teman-teman FD, sama jajaran-jajaran yang lain, dari produksi bagian lain, dari finance, dari HRD, dari bos kalian atau dari bos yang apa yang kita nggak kenal. Nah, kayak gitu sih. Oke, makasih Mbak Anggi. Gimana Mas Fahmi? Oke, sama satu lagi boleh nggak? Boleh. Ya, 2.000. Oh. Enggak, Ini kan ya saya sebenarnya juga nontonnya itu dari lama, Mbak. Dari ya awal-awal Net lah, dari Net One yang ulang tahun pertama. Nah, kan
beberapa kali lah ada selintingan kabar gitu, tim produksi dari program misalnya Tonight Show, tim produksinya dipindah ngelit di Ini Talk Show atau yang sekarang mungkin di malam-malam atau apa moving gitu. Nah, hal-hal seperti apa yang bisa menyebabkan situasi itu terjadi gitu? Gini teman-teman, kalau dari tim produksi itu emang dedicate ya, kreatif, produser, PA, itu dedicate ke satu program, Tonight Show misal. Tapi itu bukan berarti kalian selamanya di program itu, bukan berarti kayak gitu. Pasti itu ada perubahan kok. Jadi misal manajernya ada A, B, C, A, B, C, A, B, C. Kalian misal aku di undernya, aku kreatif undernya Mas A. Terus Mas siapa nih, Fahmi di kreatif di manajernya Mas B, atau Mas Angki nanti di manajernya Mas C. Itu kalian bisa diganti-ganti kok. Maksudnya itu diganti karena biar kalian refresh aja gitu. Kalian bisa kenal sama program-program yang lain, bisa adaptasi, bisa ngasih sesuatu yang baru di program baru itu gitu. Oke, jadi intinya di rolling itu biar nge-refresh juga ya Mbak ya? Rollingan itu tuh biasanya satu tahun kok biasanya. Oke, gitu ya Mas Fahmi ya? Ya, makasih Mas. Oke, Mbak Anggi, kalau dari FD bisa langsung jadi owner nggak? Waduh, panjang ya. Oke, kita kalian harus punya duit dulu tuh. Mbak Aulia ya? Mbak Aulia tadi udah dada-dada. Kalau udah dada ya pergi dong, kok malah nanya? Ya jangan diusir dong. Monggo Mbak Aulia. Halo Kak Anggi, jadi halo. Aku mau tanya, jadi kan kalau anak BC sekarang tuh ditanya kamu pengen magang di mana, pengen kerja di mana, pasti jawabannya tuh kebanyakan ya Net TV, karena Net TV brandingnya asik, milenial banget. Nah, menurut Kak Anggi yang udah kerja di sana, sebenarnya Net TV tuh seasik yang dibicarakan nggak sih? Pernah kerja di stasiun sebelum Net TV juga kan? Nah, benar nggak sih Kak fakta-fakta yang beredar itu? Makasih. Menyenangkan dong. Kamu sebagai orang net loh. Belum. Oh ya. Menyenangkan loh. Tadi udah lihat kan videonya, gimana kita seru-seruannya di situ. Isinya anak muda semua gitu. Kita bisa seru-seruan bareng. Bahkan ya teman-teman, mau ngasih tahu, aku pernah seru-seruan bareng gitu, makan bareng sama bos, sama owner, sama Mas Agus, sama Mas Tama dulu. Kayak gitu. Maksudnya emang net tuh memang semenyenangkan itu kok. Karena orang-orangnya juga sepantaran kita bisa seru-seruan bareng, kita sering ngadain gathering bareng, seru-seruan, kita sering nginep-nginep bareng. Jadi nggak cuma teman kerja, tapi teman gitu. Bener-bener teman tulan gitu. Terus kalau misalnya dari segi bintang tamunya, bintang tamunya tuh seru-seru banget. Emang seru-seru banget semuanya. Kita milih-milih. Ya bukan milih-milih sih. Ya emang. Ya kalian bisa lihat aja. Kalian nonton kan Tonight Show, hostnya aja seseru itu Vincent Desta. Gitu. Ya kan, gimana nanti bintang tamunya, gimana kru-krunya. Vincent Desta tuh baik banget loh. Vincent Desta tuh bener-bener yang sering main sama kru, ngobrol-ngobrol sama kru, main sepedaan sama kru, ya kan? Oke, jadi asik ya. Menyenangkan itu kok asik. Mbak Aulia juga bisa lihat Mbak Anggi kan seasik ini gitu. Iya. Sebenarnya asik banget Mbak. Oke, mungkin ada yang lain? Mas, mau lagi dong Mas. Kak Anggi kan pernah jadi FD juga tuh, stasiun TV lain sebelum ditarik di net kan. Nah, ada perbedaan nggak sih? Putus-putus. Pedot deh. Kayak layangan. Sinyal kayaknya. Sinyal. Aku ulang ya? Ya, diulangi dari pertama kali. Tadi kan Mbak Anggi sebelum ditarik di Net TV juga jadi FD tuh di stasiun TV lainnya. Lalu ditarik jadi FD juga di Net TV. Nah, ada perbedaan nggak sih antara jadi FD di Net TV sama jadi FD di stasiun sebelumnya tuh? Oke. Sebenarnya sama aja kok gitu. Inti pekerjaannya tuh sama. FD tuh punya kayak
perkumpulan semua FD gitu. Dari Net, dari Trans, dari RCTI, MNC, dari Indosiar, kita punya perkumpulan itu. Nah, sama kok, maksudnya dari sisi pekerjaan, intinya semuanya sama. Semua TV itu menggunakan SOP yang sama gitu. Kalau menyenangkan apa enggak sih kerja di stasiun TV yang sebelumnya? Sama kok, menyenangkan kok, karena balik lagi kita juga ketemu orang-orang yang seru juga kok di sana gitu. Orang-orang yang seru, orang-orang yang lebih senior, kita bisa ngegali gimana caranya dia bisa sampai sekarang ini gitu. Sama kok seru-seruannya. Artisnya juga sama kok, mirip-mirip gitu. Ketemu Dewa, Padi, atau siapa? Waktu itu aku ketemu Boyzone, ketemu siapa tuh yang nyanyi I love you for 1,000 more, siapa tuh? Christina Perry. Christina Perry ya, nah itu sama kok, artis-artisnya juga menyenangkan. Oke, jadi asik lah intinya ya. Kerja di mana aja sama aja, SOP-nya sama. Sama aja. Itu teori juga. Oke, gitu Mbak Utia. Mungkin bisa nambah Mbak Anggi. Kita sampai jam 9 malam loh. Wah. Boleh nambah lagi? Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh. Mas, mau nanya Mas. Yo. Ada Mas. Mbak Esopo. Mbak, mau tanya, itu FD itu juga ikut proses awal pengembangan ide, misalnya kayak mau bikin variety show gitu nggak sih? Terus sama satu lagi Mbak, kalau semisal Tonight Show, ini talk show, itu kan misalnya tayangnya setiap Senin sampai Jumat tuh. Nah itu tuh kayak misalnya hari ini Mbak, kayak temanya ini, itu development idenya gimana Mbak? Apa misalnya ada ide kebuatan bikin acara ini, terus udah dibikin ide apa kayak konsepnya dari awal sampai akhir atau gimana Mbak? Gini, kalau misalnya untuk pengembangan ide, paling FD bisa ngasih saran doang, nggak bisa ngerubah ide itu, nggak bisa merubah pertanyaannya apa atau segmentasinya berubah, itu kita nggak bisa. Pengembangan ide itu dimulai dari meeting tim produksi. Kalau misalnya udah nyampe ke teman-teman FD, kalau misalnya kita paling kita bisa kasih saran aja, misal nanti in frame-nya dari sisi sini aja ya. Nanti misalnya nanti tambahin pertanyaannya ini dong, kayaknya seru deh, atau ini nanti blockingnya nanti gini, jangan kayak gini, nanti kalau kayak gini nanti jelek dari sisi kameranya, mendingan kayak gini. Nah, itu paling kita bisa ngasih info itu tuh saat briefing berlangsung. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya spesial program, kayak misal HUT gitu. Kalau HUT, inti programnya itu udah ditentuin sama tim produksi, produser, kreatif, PA. Tapi kita juga diajakin meeting teknis namanya. Ada FD, ada PD, ada audio, sama kru-kru yang lain, kamera, lighting, dan lain-lain. Nah, kita dikasih itu untuk, jadi gini, nanti teman-teman produksi akan nge-briefing ke kita, ngasih tahu ke kita, nanti garis besarnya akan gini. Nanti tinggal kita yang diskusi, kayak misal, kalau dari PD, misal, nanti penempatan kameranya di sini. Nanti audionya gini. Nanti FD minta tolong ini, gini ya. Nanti FD yang nentuin, berarti nanti gate-nya dari sini aja, dari sini nanti. Gitu-gitu deh pokoknya. Kita hanya bisa, teman-teman FD itu hanya bisa ngasih insight, ngasih ide. Kita nggak bisa ngerubah ide yang udah ada, kita nggak bisa. Gitu. Paling nambahin bisa. Atau ya paling itu. Kita nggak bisa merubah suatu ide itu. Kita nggak bisa dong merubah ide talk show. Ini inti programnya talk show, tapi nanti kita ubah jadi komedi. Nggak bisa juga sih, gitu. Ya bisa, tapi nggak bisa seluruhnya, nggak bisa. Gitu. Jadi cuma bisa menyisipkan ide ya Mbak ya? Menyisipkan ide, gitu. Yes. Oke. Karena ide awal itu balik lagi ada di produser kreatif. Oke, thank you Mbak Anggi. Gimana Mbak Gabriel? Sudah ya? Ya Mas, paham. Oke, lanjut. Ada satu lagi ya terakhir ya. The last.
Iya. Siapa tadi? Mas, Mbak ini ya, Mas. Dwi. Saya, iya. Sing dhisik sapa pingsut coba? Ya wis monggo. Mbak, Gak bisa, Mas. wajahmu mana, Mbak? Lagi di luar, Mas. Yo enggak apa-apa di luar. Yo, Rapopo rakudungan toh? Rapopo. yo diketokkan Enggak pede, lah. Mas. Ayo Mbak, diketokkan dong, biar Mbak Anggi juga lihat. Nanti dikira Mbak Anggi ngobrol sama radio loh. Nah, Sebentar, Mas. ada etikanya dong. Tadi Mbak Anggi udah bilang loh, kita harus beretika. Mungkin bisa didabingkan sama teman-teman yang lain. Wes, tak hitung nanti 200 loh. Suwi dong, Mas. Mbak, saya tuh sebenarnya pengen nanya lagi ya, Mbak. Yang kosong gantian. Oh iya, siapa tahu kuwi mau? Fahmi ya? Fahmi. Udah ada waktunya. Iya ya, Mas. Woi suruh Mbak, woi. Adus oh. Nah, monggo. Silakan, Bril. Weh, mic-mu weh. Di-unmute dulu. Ya, maaf Mas. Ini Mbak, kan tadi Mbak bilang di net itu kan orang-orangnya seru-seru. Terus juga sering ngumpul bareng. Nah itu ada batasan usia nggak sih Mbak untuk menjadi seorang FD? Nggak dong, nggak ada dong. Nggak ada batasan gitu. usia. Di FD udah ada yang hampir umurnya 40 tahun ada. Yang paling muda berapa Mbak? 12 tahun? Yang paling muda. Yang pasti kita harus lulus kuliah S1 sih. Jadi minimal harus S1 ya? S1 minimal. Oh iya Mbak. Nggak ada batasan usia apapun. Mbak boleh ceritain sedikit nggak Mbak? Gimana prosedur buat magang di net atau syarat-syarat khusus biasanya kalau mau magang itu gimana Mbak? Oh, biasanya kalau di net itu kalau misalnya mau magang, dia ada lowongannya, lowongan magang tuh di website. Tapi balik lagi magangnya dibutuhkan misal FD atau misal kreatif atau misal bagian-bagian lain, finance atau legal atau HRD atau AE kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan tiap divisinya. Kira mungkin di divisi A dibutuhin anak magang, tapi di divisi B ternyata nggak butuh, atau di divisi C ntar butuh 5 anak magang, kayak gitu. Tergantung sih. Syarat-syaratnya ya paling itu sesuaiin aja sama yang ada di website-nya net. Oh. Nggak berarti setiap tahunnya itu bakal diadain buka magang gitu ya Mbak? Setiap tahunnya tuh ada, cuman ini karena lagi pandemi, jadi lagi diminimalisir untuk penambahan orang baru. Tapi kalau misal sebelum pandemi ini emang biasanya tuh emang dibuka untuk anak magang 1 tahun tuh 2 kali kalau nggak salah. 1 tahun 2 kali, tapi balik lagi tergantung ke kebutuhan tiap divisinya. Dibutuhin untuk anak magang atau enggak, gitu. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak April. Oh ya Mbak, nyambung ke magang. Nah magang itu teman-teman ketika masukin, itu nanti diacak nggak sih Mbak posisinya? Atau teman-teman dari awal udah minta nih jadi sebagai apa gitu? Kalau di pengalaman aku dulu itu, aku kan disuruh pilihnya, akan ada pilihan tuh. Pilihannya pilihan pertama PA, pilihan kedua FD. Tapi ternyata yang lagi dibutuhin tuh FD gitu. Berarti kalau sekarang ya, kalau setahu aku, tergantung per divisinya sih. Tergantung divisinya. Misal divisi produksi PA dibutuhin 3 anak magang ya, berarti PA nanti magangnya jadi PA atau magangnya jadi kreatif, kayak gitu-gitu sih, sesuai sama yang lowongan yang buka. Oke, Waktu makasih. itu ada anak magang kan Mas ya? Gimana? Waktu itu ada anak magang yang kreatif atau PA ya Mas? Ada dari OMJ lumayan banyak Mbak ke net. Siapa ya kemarin ya yang kenalan nama aku ya namanya? Carong ibu timolas kuwi tadi aku jenenge. Rona ya? Rona ya?
Bukan. Dia yang katanya Roni. dia tuh lanang dong. Ya ada yang di net itu nggak salah 2 atau 3 gitu kok Mbak. Oh iya. Lumayan. Tapi kayaknya nggak ketemu Mbak Anggi deh, katanya beda. Ketemu kok waktu itu sempat pernah ketemu? ketemu. Kan dia daftar jadi OB apa ya? Waduh. Kok sakit. Dia pernah ketemu, Mbak aku anak UMY, aku mahasiswanya Mas Angki, aku katanya seru ketemu kamu. Dia bilang gitu kok. Astrid. Oke ya. Betul. Kalau nggak salah ada lagi ya, pokoknya ada 3. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini mungkin bisa besok magang, itu bisa ke net, kemudian nanti bisa ketemu lah sama teman-teman yang udah kerja di sana ya, termasuk Mbak Anggi. Ada lagi nggak sih Mbak? Dulu kayaknya ada ya? Dulu tuh ada Mas Ganjar angkatan 2006, sekarang udah pindah. Terus Mas Chandra 2007. Oh iya. Dia udah pindah. Ikhwan, dia udah pindah. Sisanya tinggal aku. Jadi sebenarnya lumayan banyak lah. Kalau teman-teman mau ke sana, insya Allah nanti di hari pertama, kedua masih bisa dibayari Mbak Anggi lah untuk makan-makan. Kira Mbak? Bisa ake neng warkop paling Indomie. Sak kopi 3,5. Oh, kentenan. Oke, begitu. Kalau udah nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Kita foto bareng dulu dong. Monggo dihidupkan kameranya biar nanti di-capture sama teman-teman yang ada di lab. Wah, nah. Kalau semuanya udah kelihatan wajahnya, saya sama Mbak Anggi keluar. Capture dewe. Apa nih kamera nih? Ini ada 2 slide ya, jadi nanti, iya nggak sih Mas? Ada 2 slide? Ada 3. Oke, kita foto dulu ya. Yang belum dinyalain silakan dinyalain, yang udah dinyalain silakan dimatikan. Fahmi kok jadi mati? Bunuh Sangat diri. nurut ya Fahmi. Udah ya foto ya, dihitung. Sing hitung siapa? Oh, yang hitung aku ya. 1, 2, 3. Dah. Ada yang mau ganti gaya? Nggak ada? Nanti aja ngomongnya. Udah? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini kita pilih dulu. Ayo, di minimas wae loh. Loh, piye toh? Wah, malah panik. Ayo, saya sabar ya. Nah, jadi FD nggak boleh panik ya. Jadi FD nggak boleh panik. Oke, slide kedua nih. Kita foto, monggo. Wih. Siapa yang jadi kentang weh? Monggo tak hitung ya. 1, 2, 3, cheeseburger. Oke, kemudian bentar satu lagi. Udah belum? Enggak, masih ada lagi belum? Oke, 1 slide lagi ya, biar kita rada akeh. Kita slide-nya ada 300 slide loh ya. Wah, hebat, banyak banget. Ngapusin banyak kita. Oke, slide terakhir kita foto. Monggo tak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Anggi. Yuk, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Mas Tobon lagi. Nah, ini Mas Tobon. Yuk, ditutup sedikit. Di minimize. Nah, mau dibuka maskernya. Nah, ini Mas Tobon di sini. Jadi teman-teman, saya perkenalkan di sini ada Maba. Nah, Maba ini Maba rupa tua tapi Mbak, kita foto bareng bertiga dulu Mbak Anggi. Ya, tadi capture-kan yang ini ya. Ada Mas Tobon. Mas foto Mas. Udah. Mas Tobon ketutupan iku. Wis. Oke. Ketutupan lengan. Meneh. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Tolong dibikin thumbnail kecil-kecil tadi biar aku bisa nyapa teman-teman yang lain. Dibikin kecil. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih. Terima Salam kasih ya buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah webinar hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah ilmunya bisa diserap sama teman-teman. Jadi silakan teman-teman hari ini saya buka presensi sampai jam 23.59. Jadi kan bisa tuh kalau server down ya masih ada waktu. Nah,
Nanti kok misalnya ternyata nggak bisa masuk ya besok saya rekapkan. Nanti teman-teman nanti kan saya bisa cek dari sini. Nah, kemudian setelah itu kalian buka pertemuan berikutnya. Jadi dari hari ini, acara webinar hari ini dibikin resume, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nanti di Meka sudah ada informasinya. Mohon teman-teman membaca, diwoco informasi nih. Oke, kadang saya pernah itu ngasih informasi di situ tapi nggak dibaca, kemudian baru nanya saya gitu. Jadi saya harap sih teman-teman membaca dulu. Iqra, kita lahir itu untuk Iqra dulu. Jadi diwoco, kemudian baru kalau bingung silakan bertanya ke saya. Oke gitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Anggraini Intan Sopo silali jenengmu. Inastika untuk dan nama bekennya adalah Mbak Anggi. Terima kasih juga buat teman-teman peserta di sini ada 55 ya. Wih, rame. 55 alhamdulillah, insya Allah ini lengkap semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk webinar ini. Jadi kita jadikan 2 pertemuan. Oke ya. Dan pertemuan berikutnya adalah minggu depan. Jadi waktunya masih panjang untuk mengisi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you sekali lagi untuk Mbak Anggi. Dadah Mbak Anggi. Nanti saya kontak lagi. Dadah semua teman-teman. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.